Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, dua orang yang dikenal kerap mengkritik tajam Presiden Joko Widodo, Fadlizon dan Fahri Hamzah, mendapatkan penghargaan dari Presiden dengan dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya. Nah, apa makna di balik penghargaan ini? Apakah untuk merajut persatuan dan juga kondusivitas, ataukah untuk meredam pengkritik? Nah, di segmen kedua nanti, di topik kedua, bagaimana sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pilkada serentak Desember nanti di tengah pandemi COVID-19. Dan bagaimana agar sistem teknologi informasi berjalan akuntabel dan tidak digugat seperti yang kita lihat dalam Pilpres 2019 lalu. Nah, inilah yang akan kita bahas dua topik ini pemirsa dalam Prime Talk malam hari ini. Pro kontra pemberian tanda jasa Nararya kepada dua mantan pimpinan DPR, Fadlizon dan Fahri Hamzah, ternyata tak mempengaruhi prosesi penganugerahan tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis siang. Kontroversi sempat mengemuka sebab selama ini Fadlizon dan Fahri Hamzah dikenal kerap melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo. Namun bagi Presiden Jokowi, kritik yang dilontarkan Fadli dan Fahri selama ini merupakan bagian dari demokrasi. Dengan kata lain, berlawanan secara politik bukan berarti bermusuhan. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, itu bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Fadlizon dan Fahri Hamzah pun mengamini pernyataan Presiden. Mereka mengapresiasi keputusan penganugerahan ini. Untuk penghargaan ini sebetulnya adalah penghargaan untuk rakyat dan juga kelembagaan perwakilan rakyat. Artinya juga untuk demokrasi kita. Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap demokrasi kita. Dengan tadi berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita untuk maju dan tetap kuat melakukan check and balances. Pada momen-momen 17-an seperti ini, Presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol, menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Itu yang tadi beliau sampaikan, sebagai negara demokrasi, kita harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan, apalagi situasinya sekarang kan lagi COVID dan sebagainya, jadi saya kira itulah momennya sekarang. Penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia juga diberikan kepada 53 orang penerima, mulai dari politisi hingga tenaga kesehatan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, ada 7 jenis bintang tanda jasa dan kehormatan yang diberikan, mulai dari Bintang Mahaputra hingga Bintang Nararya, yang artinya seluruh penerima memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Marsalina Gita, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu penerima penghargaan tersebut, yakni Bang Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus penerima Bintang Mahaputra Nararya. Bang Fahri, selamat malam. Mohon maaf Bang, waalaikumsalam, ada sedikit gangguan audio, belum muncul audio dari Bang Fahri. Teman-teman boleh kita bereskan terlebih dahulu audionya. Kemudian ada juga Mas Kodari, analis politik dari Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam Mas, apa kabar? Malam, Rory. Alhamdulillah baik. Ya, Bang Fahri, boleh kita memastikan lebih dahulu bahwa audio aman Bang Fahri. Selamat malam Bang. Oke. Ini nampaknya belum masuk audionya. Teknologi. Oke, saya akan ke Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari, apa makna sebenarnya pemberian penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada Fahri Hamzah, kepada Fadlizon, dua tokoh atau dua orang yang kerap mengkritik keras Presiden Jokowi? Pertama-tama yang namanya pemberian penghargaan itu kan sudah ada aturannya ya. Ada undang-undang tentang
penganugerahan jasa. Jadi tentu pertama-tama semuanya dikembalikan kepada peraturan. Yang kedua, yang memutuskan siapa yang menerima penghargaan ini adalah sebuah dewan, begitu. Jadi sebetulnya menurut saya bagus juga kalau dialog ini melibatkan dengan salah satu dari anggota dewan pemberian penghargaan ya. Apa alasan mereka untuk memberikan penghargaan kepada katakanlah Fahri Hamzah dan Fadlizon. Cuman memang kalau kita kembali kepada aspek sejarah dan penjelasan yang sudah ada, ternyata memang lembaga-lembaga itu memiliki hak atau wewenang untuk mengusulkan nama-nama penerima penghargaan. Dalam hal ini lembaganya adalah DPR, begitu. Tadi Mas DPR, Kodari, Pak Mahfud mengatakan, Ya. Pak Mahfud MD mengatakan dikarenakan dua nama ini, Bang Fahri dan juga Bang Fadlizon diajukan begitu oleh DPR. Apakah artinya memang pertimbangannya dikarenakan diajukan saja atau menurut Anda memang ada sesuatu yang membuat mereka berdua memang layak dan pantas menerima penghargaan ini? Nah, memang tradisi atau konvensi yang berlangsung selama ini memberikan kesan seolah-olah ada praktek ex officio, katakanlah begitu, bahwa yang menjabat sebagai pimpinan DPR RI, ya, itu mulai tahun berapa, begitu menyelesaikan tugas, dia akan mendapatkan penghargaan. Setahu saya ya, memang yang mendapatkan penghargaan bukan cuma FH dan FZ, kan begitu. Tapi ada juga AH, Agus Hermanto, kan begitu. Ya. Kemudian ada juga BS, Bambang Susatyo, yang waktu itu menjadi ketua DPR. Nah, tentunya elaborasinya harusnya dikembalikan kepada soal tradisi tadi. Apakah kemudian memang yang namanya penghargaan itu harus bersifat ex officio, artinya siapapun yang menjabat di situ pasti Dapat mendapatkan penghargaan, begitu. Apakah harusnya ada kriteria-kriteria yang lain yang membuat orang kemudian layak menerima penghargaan tersebut? Saya kira itu kemudian yang menjadi sebuah kesenjangan ya di luar latar belakang bahwa memang FH dan FZ ini dulu posisi politiknya berbeda dengan Pak Jokowi dan paling sering melontarkan kritik. Kalau cuma beda sebetulnya Pak Agus Hermanto kan di Demokrat sering beda juga dengan Pak Jokowi. Baik, saya akan ke Mas Fahri sekarang. Mas Fahri, apakah sudah bisa, coba kita tes terlebih dahulu Mas audionya. Oke, Mas, alasan apa sih sebenarnya yang membuat Anda menerima penghargaan dari seorang tokoh, Presiden Jokowi yang kerap Anda kritik dan sering berbeda sikap secara politik begitu? Ya, pertama kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai peristiwa individu ya, tapi ini adalah peristiwa sistem. Dalam negara demokrasi besar seperti negara kita itu, telah diatur mekanisme bahwa presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan, dia juga adalah kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, dia menjalankan politik praktis penyelenggaraan negara dalam waktu yang terbatas selama 5 tahun dengan kewenangan yang terbatas dan juga dengan keuangan yang terbatas. Tapi sebagai kepala negara yang kalau dalam sistem parlementer itu kepala negaranya itu permanen, ya. Ratu Inggris itu permanen, yang di Pertuan Agung di Malaysia itu permanen. Lantas karena apa negara itu alasannya menerima, Mas? Permanen, sementara pemerintahan itu sifatnya itu transisional. Nah, 17 Agustus itu momen ketika presiden itu berlaku sebagai kepala negara. Jadi dia menjaga persatuan dan seterusnya lah. Dan ada sistem yaitu Dewan Gelar yang mengatur dan memilih siapa-siapa saja yang layak untuk diberikan gelar. Jadi ini bukan peristiwa pribadi, tapi ini adalah peristiwa sistem yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Begitu cara kita melihatnya. Baik, Mas Fahri, kemudian ini adalah pertanyaan banyak orang begitu. Penghargaan sejatinya diberikan atas jasa dan juga dedikasi oleh orang yang menerima penghargaan. Nah, menurut Anda, apa jasa seorang Fahri Hamzah selama ini? Itu kan ada dewannya, ada komite atau dewan gelar yang dibentuk oleh presiden. Jadi itu sepenuhnya di wilayah mereka. Mereka itu 7 orang, 2 akademisi, 2 tentara aktif, dan 3 anggota masyarakat.
Mereka lah yang berdebat, berdiskusi dengan institusi asal untuk menilai kelayakan atau tidak layaknya seseorang untuk mendapatkan tanda kehormatan. Kami nggak diajak sama sekali di dalam perdebatan dan diskusi itu. Jadi seharusnya yang ditanya adalah Dewan itu. Dewan itu independen, bekerja di bawah presiden, tapi tentu apa perdebatan mereka, apa saja yang dibahas, kita nggak tahu. Memang itu adalah ruang dan kewenangan mereka. Saya kira karena waktu juga ditentukan secara rutin pada momen-momen hari besar, hari pahlawan, hari kemerdekaan seperti ini, ya maka itu menjadi wilayah mereka gitu. Kami tidak tahu menahu tentang hal ini. Tapi Mas Fahri, boleh tidak dibagikan kepada pemirsa dan juga kepada kami, apa kemudian misalnya notable achievement atau notable contribution ketika Anda menjabat sebagai wakil Ketua DPR sehingga layak mendapatkan penghargaan Nararia ini? Ada ratusan orang yang pernah mendapatkan gelar serupa, ada juga yang setelah diberikan gelar itu jadi tersangka ya pada masa-masa yang lalu ya. Sekarang itu ada 53 orang. Kalau satu persatu dibahas lalu ditanding-tandingkan, wah repot itu, nanti tidak seimbang. Yang punya hak jawab cuma saya sama Fadli karena cuma kami berdua yang diwawancara, yang lain kan tidak diwawancara. Jadi sebaiknya mungkin kalau mau dieksplor itu wilayahnya pemerintah, silakan dipertanyakan ke sana gitu. Baik. Kalau saya lebih baik kita mencoba untuk melihat maksud penting dari kegiatan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden tadi ketika menjawab orang-orang yang mengatakan Pak Fahri dan Pak Fadli tidak layak karena sering mengkritik pemerintah. So, kritik yang dilakukan ini kan konstitusional karena tugasnya sebagai anggota DPR. Bukan karena kita ngarang-ngarang tanpa data, tanpa argumen. Dan itu yang saya kira harus ditangkap gitu. Ini pendewasaan demokrasi yang penting begitu. Nanti saya akan tanyakan Mas Fahri, apakah dengan penghargaan ini dan juga bulan Juli lalu Anda serta pimpinan dari Partai Gelora mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana, apakah ini kemudian akan mengurangi intensitas dan juga kedalaman dari kritik seorang Fahri Hamzah kepada Presiden Jokowi? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Kodari. Ada yang menganggap bahwa pemberian penghargaan kepada orang yang selama ini kritis terhadap pemerintah begitu dikarenakan ini negara demokrasi sehingga perbedaan harus disikapi secara dewasa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah atau dianggap untuk meredam suara-suara kritis. Menurut Mas Kodari, mana yang relevan untuk saat ini? Apakah memang ini satu hal yang biasa ataukah memang untuk meredam suara-suara kritis, Mas? Ya saya kira jawabannya sudah diberikan oleh Bang Fahri tadi ya, bahwa kira-kira penghargaan ini diberikan karena telah menjalankan tugas sebagai pimpinan di DPR begitu. Bang Fahri saya lupa bidangnya apa, Kesra kalau nggak salah. Fadlizon rasanya itu bidang politik begitu. Nah persoalannya saya kira bukan pada Fadlizon dan pada Fahri Hamzah. Kalau memang kemudian menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR itu dianggap tidak tepat untuk mendapatkan anugerah, maka kemudian persoalannya lagi-lagi bukan Fadli dan Fahri, tapi kita harus menyoal kepada Dewan atau kepada undang-undang yang ya kok taken for granted ex officio namanya pimpinan DPR itu pasti berjasa begitu, berhak untuk mendapatkan bintang jasa gitu. Dan itu sendiri bisa menimbulkan perdebatan sebetulnya, karena kan apa betul kontribusi sebagai wakil ketua DPR itu lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan ya pimpinan lembaga negara lainnya yang tidak mendapatkan tidak otomatis mendapatkan penghargaan seperti ini. Misalnya artinya Anda lebih menggarisbawahi sistemnya ya? Ya, betul. Kalau saya misalnya sistem. Ya, kalau saya misalnya mengutip dari Fadlizon dan Fahri sebetulnya kan tidak ada kaitannya dengan mereka mengkritik atau tidak mengkritik. Buktinya yang mengkritik dapat, yang tidak mengkritik juga dapat begitu. Jadi sebetulnya sekali lagi bukan karena kritiknya, tetapi karena jabatannya begitu. Cuman memang ya yang namanya netizen ini kan ribut ya, karena ya pembelahan sisa-sisa, pembelahan sentimen-sentimen yang kemarin kan masih ada. Mungkin pendukung 01 begitu lihat FZ dan FH
kemudian adrenalinnya menjadi naik gitu loh. Ya, jadi sebetulnya ini lebih kepada soal emosi-emosi psikologis. Tapi kalau misalnya saya mengutip syarat tidak khusus relevan. di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Mas, ada syarat khusus yakni berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, iptek, dan bidang lainnya, dan dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Ini sebenarnya sudah ada syarat, sudah ada ketentuan tersendiri untuk menerima penghargaan, tidak serta-merta dengan jabatan tertentu atau selesai menjalankan jabatan, kemudian mendapatkan penghargaan, Mas Kodari. Iya betul. Jadi seolah-olah sekarang dibingkai bahwa jabatan wakil ketua DPR dan ketua DPR itu otomatis memenuhi pasal tersebut begitu. Nah, cuman masalahnya adalah sekali lagi, apakah kemudian hal ini menjadi masalah kalau yang menerima penghargaan itu adalah Bambang Susatyo atau Agus Hermanto, yang notabene jarang memberikan kritik-kritik terbuka, tajam dan pedas kepada Pak Presiden begitu. Jadi persoalannya sekali lagi hemat saya adalah klasifikasi jabatan politik tertentu, misalnya wakil ketua DPR, otomatis dianggap memenuhi persyaratan atau kriteria yang tadi di undang-undang itu gitu loh. Kalau tidak, maka hentikan tradisi ini, jangan terulang lagi di masa yang akan datang. Saya akan ke Bang Fahri sekarang. Bang Fahri, ketika menerima Anda dan pimpinan Partai Gelora Juli lalu, Presiden mengatakan bahwa dia rindu kritik dari Fahri Hamzah. Nah, nampaknya setelah penghargaan ini, kerinduan itu akan semakin dalam, Bang Fahri. Iya, sebenarnya peristiwa ini dapat dipisahkan atau kita potong-potong supaya karena asal muasal kontroversinya kan memang dapat kita katakan tidak wajar. Kenapa kontroversinya kepada saya dan Pak Fadli saja itu ya namanya juga dari dulu saya dengan Pak Fadli ada kontroversi karena dianggap paling menonjol di dalam memberikan komentar tentang pemerintahan gitu. Jadi itulah sumber kontroversinya. Tapi kalau sumber penilaian pemerintahnya saya nggak ngerti. Itu adalah tugasnya dari Dewan Artinya akan melunak tidak kritik dari Fahri Hamzah kepada pemerintah? Terkait dengan pandangan Presiden tadi yang dikatakan waktu Partai Gelora ketemu dengan Presiden, ada saya di situ. Dikatakan juga tadi tentang pentingnya kita memelihara perbedaan pendapat dan tidak boleh kita menganggap perbedaan sebagai permusuhan. Ini yang menurut saya, terutama kepada para pendukung Presiden itu, diingat-ingat gitu bahwa Presidennya itu menginginkan agar kritik itu tidak dikriminalisasi. Artinya agar tetap akan kritis, Mas Fahri? tidak dianggap permusuhan. Oh iya, kalau saya kan memang bawaan orok, nggak bisa diem saya. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bang Fahri, mohon singkat saja. Apalagi dikasih bintang, dikasih dukungan sama Presiden, ini tambah berani saya ini. Oke. Ini singkat saja, Bang Fahri, waktu kita terbatas sekali. Rocky Gerung menilai semestinya Anda mengembalikan penghargaan itu. PA 212 meminta Anda menolak penghargaan ini. Apakah Anda akan mengikuti saran dari Rocky Gerung mengembalikan penghargaan ini? Singkat saja. Nanti saya akan menjelaskan ke teman-teman pentingnya kita memisahkan peran Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kalau kita nanti mau kembali ke sistem parlementer, maka kita akan punya presiden yang artinya tidak akan dikembalikan, Bang Fahri. Berbeda dengan sistem kita sekarang, di mana presiden itu harus kita pisah-pisah gitu. Presiden itu tidak satu dimensi dalam sistem presidensial. Itu yang saya kira harus dilihat oleh teman-teman gitu. Nah, saya kan memfokuskan selalu mengatakan bahwa hasil Pilpresnya sudah selesai, ada Pak Prabowo yang masuk ke dalam kabinet, ya kan? Yang harus diikhtiarkan sekarang adalah ikhtiar bagaimana kita menggunakan sisa-sisa dari pemerintahan Pak Jokowi dalam turbulensi yang keras ini. Jangan sampai pemerintahan ini berakhir yang mengorbankan kita semua sebagai bangsa dan transisi kita yang juga dalam ancaman karena krisis besar ini gitu. Baik, nampaknya tidak akan dikembalikan tapi justru akan menjelaskan ke pihak-pihak yang meminta
penghargaan ini dikembalikan. Terima kasih Bang Fahri atas waktunya. Mas Kodari, terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini.